Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alfiani Nur Hidayanti, SE MSI AKT, salah satu dosen dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia Kudus. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengauditan 2 dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Mata kuliah pengauditan 2 ini memiliki kode AKM 204, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia Kudus dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini juga memiliki prasyarat, yaitu harus lulus pengauditan 1, yang mana pengauditan 1 itu ditawarkan pada semester 3. Mata kuliah pengauditan 2 dirancang dan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi sampai dengan mahasiswa itu bisa mengambil keputusan. Diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi apa saja kebutuhan, kemudian perencanaan audit, melaksanakan sampai dengan melakukan laporan atau membuat laporan audit. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pemahaman konseptual tentang bagaimana arti fungsi audit dalam organisasi. Juga apa saja sih jasa yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik selain jasa audit. Mata kuliah pengauditan 2 memiliki capaian pembelajaran lulusan. Pada mata kuliah ini CPL-nya ada 3. Yang pertama CPL 1, menginternalisasi nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam konteks personal, profesi, dan sosial. CPL yang ketiga, mahasiswa harus mampu berkomunikasi secara jelas dan ringkas, baik secara lisan maupun tulisan. CPL 5, mahasiswa harus mampu mengaudit laporan keuangan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah audit ini ada CPMK 1, yang pertama mahasiswa harus mampu menyelesaikan tanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. CPMK yang kedua, mahasiswa ini harus mampu menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan sesuai dengan profesi yang dijalankannya. CPMK ketiga, mahasiswa mampu membuat surat untuk klien dan berkomunikasi dengan baik terkait permintaan surat kepada klien. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan teknologi dan mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Kemudian perbedaan antara manajemen dan internal audit. Kemudian ada CPMK yang terakhir, yang kelima, mahasiswa mampu mengaudit, kemudian mengetahui bagaimana proses dari right issue dalam perusahaan, serta mampu mengetahui apa saja sih tugas lain dari kantor akuntan publik. Nah, selanjutnya metode pembelajaran dalam mata kuliah pengauditan 2 ini disesuaikan dengan materi sebelumnya itu tadi. Yang pertama student centered learning, yang kedua ada problem based learning, kemudian ada SGD atau small group discussion. Oke, materi yang akan dibahas dan dipelajari dalam mata kuliah ini mencakup beberapa pengujian pengendalian dan pengujian substantif aset tak berwujud yang pertama. Yang kedua ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif dari liabilitas. Ketiga ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif dari ekuitas. Selanjutnya pengujian pengendalian dan pengujian substantif dari pendapatan dan biaya subsequent event. Tentunya sudah tahu ya hal-hal yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Kemudian ada management letter dan client representation letter. Selanjutnya ada manajemen audit, internal audit, computer audit, terus kemudian audit atas proses right issue, dan yang terakhir jasa-jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik selain jasa audit. Bentuk tugas yang diberikan dalam mata kuliah pengauditan 2 antara lain adalah ada tugas kelompok, diantaranya presentasi dan penyelesaian kasus terkait penyelesaian tanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku, ya, penyelesaian tanggung jawab, terus kemudian melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku, melakukan penyelesaian pemeriksaan, membuat manajemen letter juga, membuat client representation letter juga, terus kemudian itu sebagai bentuk dari tadi ada 3 metode ya. Yang pertama dari
problem based learning, dan small group discussion. Terus dalam proses pemeriksaan dan kasus dengan metode student centered learning. Oke, ada beberapa referensi dari mata kuliah Audi 2 ini. Yang pertama ada buku dan standar ya. Harusnya ini standarnya dari IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia ya. Buku kita di sini mata kuliah Audi 2 itu pakai bukunya Agus Sukrisno ya. Kemudian ada Boynton William, kemudian ada bukunya Mulyadi. Untuk standar dari IAI tadi, standar akuntansi keuangan dan standar profesional akuntan publik. Oke, selain buku tadi, selanjutnya ada dari penelitian dan pengabdian ya. Ada beberapa penelitian dan pengabdian, salah satunya penelitian saya sendiri dan yang berjudul pengembangan strategi branding pemasaran online dan peningkatan kualitas laporan keuangan pada usaha catering Adiba. Ada beberapa penelitian ya di sini yang saya masukkan yang sesuai atau relate terhadap Audi 2 atau mata kuliah Audi 2 ini. Lanjut, sistem pembelajaran di mata kuliah Audi 2 dilaksanakan secara sinkronus, yaitu tatap muka dan asinkronus. Nah, di asinkronus ini kita bisa melakukan pembelajaran melalui Zoom, Google Meet, atau online apalah yang bisa diakses ya, atau by Sunan, kemudian learning yang lain. Nah, kalau di sini ya di UMK kita bisa menggunakan Sunan ya. Sunan itu digunakan untuk ya misalnya salah satunya sebagai pembelajaran secara asinkronus, terus kemudian nge-share materi-materi yang ada, terus kemudian presensi dan lain-lain, itu bisa kita gunakan e-learning Sunan. Nah, sistem pembelajaran pada mata kuliah Audi 2 biasanya dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka dan asinkronus. Asinkronus ini biasanya bisa menggunakan Zoom, Google Meet ya, atau online asinkronus melalui e-learning Sunan ya. E-learning Sunan dengan alamat www.sunan.umk.ac.id. Nah, e-learning Sunan ini biasanya kita gunakan atau dalam proses pembelajaran digunakan untuk yang pertama bisa presensi, terus kemudian nge-share materi, kemudian nge-share soal atau mengumpulkan jawaban bisa melalui e-learning Sunan. Nah, mata kuliah pengauditan 2 itu dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan ya, di mana 7 pertemuan itu adalah pertemuan sebelum UTS, kemudian ke-8 kita UTS, 7 setelahnya adalah pertemuan setelah UTS, dan pertemuan ke-16 yaitu UAS. Sistem penilaian pada mata kuliah pengauditan 2 terdiri dari beberapa unsur ya. Unsur yang pertama ada presensi 5%, yang kedua ada keaktifan 15%, kemudian ada tugas 20%, sisanya UTS 35% dan UAS 35%. Jadi total pembobotan semuanya 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengauditan 2 untuk mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya di kelas dan selamat menyaksikan. Oke, kita sekarang masuk ke bab 16. Terkait apa bab 16? Pemeriksaan. Oke, pemeriksaan di aktivitas jangka panjang ya. Kenapa perlu pendek ya, tidak panjang ya? Oke, karena nanti kita di minggu depan itu kita pemeriksaan di aktivitas jangka panjang. Nanti akan saya singgung sedikit kenapa kok ada di aktivitas jangka panjang, ada di aktivitas jangka pendek. Apa sih yang jadi berbeda? Oke, kenapa perlu melakukan pemeriksaan di aktivitas jangka pendek? Kenapa sih kok perusahaan itu perlu melakukan di aktivitas pemeriksaan di aktivitas? Apa pemeriksaan di aktivitas itu? Di aktivitas itu apa? Utang ya, berarti utang jangka pendek ya. Jadi di sini kita itu untuk mengetahui apakah akun-akun, contohnya akun utang jajan, utang usaha yang ada di laporan posisi keuangan itu sudah betul apa belum ya. Oke, tadi balik lagi, seorang auditor itu tidak mencari kesalahan, tetapi dia tugasnya itu menemukan ruang-ruang perbaikan, betul ya. Jadi terus langsung boleh salahnya baik ya, dia harus menemukan ruang-ruang perbaikan ya. Prosesnya gimana Bu caranya ya? Mengidentifikasi, memeriksa. Apa sih yang diperiksa itu? Audit eksternal? Oh, masih diperiksa apa? Laporan keuangan. Jadi ingat lagi, auditor itu tugasnya
bukan membuat laporan keuangan, tetapi memeriksa laporan keuangannya sudah jadi. Caranya gimana? Mencocokkan ya, tadi contohnya ada utang dagang, itu salah satu contoh yang kita jangka pendek. Utang dagang di laporan posisi keuangan itu sudah betul apa belum sih? Ya, jadi audit sama akuntansi itu berkebalikan. Ingat ya, kalau akuntansi itu dimulai dari transaksi sampai dengan buku besar, ya, sampai dengan laporan keuangan. Kalau auditor meriksa laporan keuangannya dulu, baru diruntut-runtut ke belakang ke transaksi. Ya, jadi agak refresh ya, apa sih auditor internal, apa sih auditor eksternal. Ya, oke, selanjutnya kenapa perlu tadi ya, biar nggak salah, biar tidak ada transaksi fiktif. Oke ya, tadi sudah tahu. Sekarang, nah apa sih liabilitas itu sendiri? Terus kemudian liabilitas jangka pendek itu apa sih? Ya, liabilitas adalah entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Jadi sudah terjadi ya, namanya utang itu kan ada utang dulu baru bayar ya. Jadi utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu itu juga bisa. Kemudian liabilitas jangka pendek itu liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh temponya ya kurang atau sama dengan 12 bulan. Biasanya pelunasannya dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Ya, ini masih muncul di laporan posisi keuangan. Ya, aset lancar contohnya apa? Kas. Ya, oke, baik ya. Jadi jangka waktu liabilitas jangka pendek adalah kurang atau sama dengan 12 bulan. Tadi saya ngomong liabilitas jangka panjang itu lebih dari 12 bulan. Bu, kalau misalnya liabilitas jangka panjangnya kita jatuh temponya kurang 3 bulan, apakah masih liabilitas jangka panjang? Tidak, ya kita harus sesuaikan ke liabilitas jangka pendek. Oke, ya. Nah, cara menyelesaikan liabilitas atau bagaimana caranya kita itu membayar utang kita, ya. Caranya yang pertama ada pembayaran kas, ya. Kemudian penyerahan aset lain. Kalau misalnya kita tidak bisa membayar dengan uang atau secara cash, kita juga bisa membayar dengan aset. Contohnya nih, kita punya gedung, misalnya dengan utang kita bisa bayar dengan gedung itu. Ya, tentu saja sesuai dengan perjanjian, ya, harus mau kedua belah pihak. Kemudian pemberian jasa bisa dilakukan ketika kita perusahaan jasa, ya. Penggantian kewajiban dengan kewajiban lain, konversi kewajiban menjadi ekuitas. Nah, ini tadi contoh liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha, ya. Kemudian ada pinjaman dari bank. Nah, tadi bagian kredit yang tadi jangka temponya dalam waktu bulan atau sama dengan 1 tahun. Yang awalnya jangka panjang kita harus sesuaikan ke jangka pendek. Kemudian ada biaya yang masih harus dibayar, utang pajak, utang dividen, sampai dengan utang bunga. Ya, Bu, kapan sih biasanya seorang auditor itu mengaudit laporan keuangan? Ya, kalau misalnya kita audit laporan keuangan tahun 2024, itu paling lama, ya, minggu ketiga bulan Januari. Karena nanti berkaitan dengan pajak juga. Pajak itu kan tidak bisa ya kita lewat jatuh tempo ya, karena akan ada sanksi ya. Jadi biasanya bulan April kan paling lambat harus sudah selesai. Gitu. Next, tujuan pemeriksaan. Kenapa sih kita kok mau memeriksa ya liabilitas jangka pendek? Ada banyak sekali tujuan. Ya, tujuannya pertama adalah memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Nah, maksudnya internal kontrol di sini itu apa? Ya, apakah proses ya transaksi utang jangka pendek itu sudah sesuai dengan aturan apa belum? Penomorannya harus cetak, ya. Setiap ada transaksi harus ada otorisasi, ya. Harus ada pemisahan tugas antara pencatatan pembelian, ya, dan uang masuk. Semuanya tidak boleh double job, ya. Kalau misalnya ada antara kasir, ya, catatan pembelian, ya, penjualan dan lain jadi satu, ya gampang sekali kita fraud, ya. Wah, ini nggak usah dicatat ada pembelian atau ada penjualan, nggak usah dicatat dulu, kan yang otorisasi dia sendiri. Makanya internal kontrol di perusahaan itu harus ketat, ya. Setiap perusahaan memiliki internal kontrol yang berbeda-beda, ya. Jadi aturan di setiap perusahaan berbeda, ya. Proses transaksi ada yang harus otorisasi, ada yang otorisasinya langsung pimpinan, ada yang rigid, ya. Semakin rigid kesempatan fraud semakin rendah, ya enggak? Semakin kita berketat berarti kesempatan fraud juga semakin rendah, ya, di dalam perusahaan itu. Pemirsa, apakah liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan didukung oleh bukti yang lengkap? Ya, kenapa harus seperti ini? Biar tidak terjadi transaksi fiktif. Ya, pemirsa, apakah semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan? Biasanya pada tanggal berapa? Di 1 Desember ya, laporan posisi keuangan ya. Pemirsa, apa ada current expense jumlahnya reasonable apa tidak? Ya, apa sih maksudnya reasonable itu?
Ada yang tahu restriksi itu apa? Rasional apa enggak sih? Ya, sesuai apa tidak? Ya, memeriksa apakah ada kewajiban leasing atau sewa. Ya, apakah itu utang beneran apa enggak? Kita punya apa namanya leasing apa enggak? Ya, kita punya kredit apa tidak? Ya, memeriksa ada apakah ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing. Ya, kalau asing harus konversi, memeriksa apakah biaya bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek tercatat per tanggal laporan pos keuangan apa belum, kemudian memeriksa apakah biaya bunga yang tercatat betul-betul terjadi atau akurat. Ini juga ya agar tidak terjadi transaksi fiktif, ya kemudian salah pencatatan. Tadi saya sudah ngomong ya ditelusur dari laporan pos keuangan ya buku besar dan lain-lain sampai dengan tanggal transaksi. Jadi dari belakang ke depan. Kalau akuntansi dari depan ke belakang. Next ya, saya memeriksa apakah semua persyaratan yang perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Bank default di sini itu apa ya? Kayak semacam mau bangkrut, nggak bangkrut, ya seperti itu. Apakah terjadi bangkrutan apa enggak? Ya, terus ini penyajiannya sudah sesuai dengan IFRS, SAKNK atau PSAK. Ya kenapa kita pakai ini? Karena ini salah satu standar akuntansi yang ada di Indo. Kalau IFRS Indonesia ada. Internasional, kalau internasional dunia gitu ya. Oke, ini prosedurnya ya. Tadi pelajari dan evaluasi internal kontrol. Ya, bagaimana internal kontrol di perusahaan itu, ya. Terus kemudian sudah sesuai apa belum? Kalau misalnya tadi ada nomor yang bercetak, dicek bercetak apa enggak. Setiap otorisasi, kalau sudah ada otorisasi sudah oke? Belum, ya. Makanya kita harus tahu bisnis klien. Ya, sebelum kita masuk ke perusahaan harus paham betul klien kita itu siapa, ya perusahaan apa, siapa direkturnya, ya siapa manajernya dan lain-lain. Hubungannya dengan apa? Dengan otorisasi itu tadi. Ya, kalau Anda misalnya sudah oke, ternyata yang harusnya itu tanda tangan manajer keuangan, ya tiba-tiba manajer keuangan itu di hari itu cuti dan yang tanda tangan adalah manajer persediaan misalnya ya, tanpa ada surat, boleh apa enggak? Enggak. Makanya auditor harus skeptis ya. Apa sih skeptis? Kepo kalau zaman sekarang ya. Jadi gak gampang percaya tadi, punya sifat independen, keponya tinggi, harus benar-benar lihat oh tanda tangannya ini. Bahkan kalau kita misalnya terbang, ada salah satu bank yang tanda tangannya nggak sama sedikit aja, kita disuruh 10 kali. Ya, itu benar-benar harus dilihat. Benar nggak, siapa tahu beneran tanda tangan itu tapi dipalsukan. Multitasking harus tahu semua, auditor itu harus tahu semua. Ya selain kepo harus bisa semua. Ya nggak gampang percaya, itulah auditor. Kita rincian dari aktivitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Jadi kalau misalnya ada utang jangka pendek, biasanya kalau kita utang usaha atau lain-lain ada buktinya ya. Nah kalau kita utang berarti apa yang masuk? Kalau kita utang kas yang masuk, ya tanggal berapa, transaksinya, cash apa, transfer, ya oke. Untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing suppliernya dengan saldo menurun subsidiary ledger utang usaha. Next. Nah, periksa matematikal akurasi. Ya, matematikal akurasi ini maksudnya apa yang tertuang dalam kontrak, apa yang tertuang dalam transaksi. Apakah 5 kali 2 betul 10? Jangan-jangan tulisnya 5 kali 2 20 kali mana terus ya kebanyakan ya. Itu ya, apakah seperti itu. Terus kemudian tadi otorisasinya pejabat yang berwenang. Kalau misalnya kita ngomongin persediaan siapa, kalau kita ngomongin keuangan siapa pejabat berwenangnya. Harus paham betul ya, jangan sampai Anda tidak ada ini surat kontrak tiba-tiba langsung datang. Ya ada audit plan ya, kita planning apa yang akan kita lakukan di perusahaan itu. Nanti namanya perusahaan yang perusahaan jasa. Ya kita sudah bikin planning perusahaan manufaktur atau perusahaan dagangan. Salah apa enggak? Salah, karena prosesnya berbeda. Oke ya, jika terdapat monthly statement of account dari supplier harus direkonsiliasi. Monthly apa sih? Oke, ini lagi mengirim konfirmasi pada beberapa supplier. Ya, ini biasanya utang dagang ya supplier kita. Ya, buat apa konfirmasi? Ya, biasanya kalau auditor itu lebih percaya siapa sih supplier kita, apa perusahaan sih atau kliennya sih? Siapa? Supplier. Ya, pihak ketiga yang lebih dipercaya, makanya kirim konfirmasi. Ya, di situ tertera benar nggak sih ada utang segini dan lain-lain, jumlahnya berapa? Ya, dicek
kembali. Terus seandainya ada uang muka penjualan atau laporan posisi keuangan, periksa bukti pendukungnya. Ya, jadi harus benar-benar memeriksa secara rigid ya. Seandainya ada kredit jangka panjang, periksa jatuh temponya tadi, seperti yang saya katakan tadi. Ya, apa jatuh temponya itu masih 13 bulan atau di bawah 12 bulan. Oke, seandainya ada kewajiban dalam mata uang asing tadi sama, periksa utang PPh 21 dan PPN-nya. Oke, ini prosedurnya. Ya, next periksa perhitungan account expense juga dalam perusahaan, periksa notulen rapat direksi pemegang saham ya, perjanjian yang dibuat perusahaan juga pihak ketiga. Tadi ada ya, ada utang JPJ salah satunya ya. Apa punya yang pemegang saham? Ya, ada sudah dapat mata kuliah pasar modal? Sudah ya? Oke, sudah. Kalau misalnya pembagian dari apa pemegang saham itu namanya apa? Laba dari pemegang saham namanya apa? JPJ. Makanya diperiksa. Pembagian JPJ itu tidak banyak uang, boleh bang? Ya, makanya dilihat lagi. Ya, apakah utang JPJ kita itu dalam bentuk apa? Ya, misalnya kita tidak punya uang, diganti apakah kontraknya perlu diperbarui apa nih? Paham nggak sih? Ya, kalau saya tentunya sudah belajar ya tadi malam ya. Itu dong ya. Oke. Kemudian partisipasi kepada penasihat hukum perusahaan. Takutnya ternyata tanahnya ada sengketa ya atau hal lainnya ya. Makanya kita harus konfirmasi benar nggak sih itu utang kita? Jangan-jangan nggak utang kita lagi. Ya, pura-pura jadi utang gitu. Makanya periksa apakah penyajiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke. Nah, ini ada contoh kasusnya ya. Tadi sudah mencatat ya Mbak ya, sebelum contoh kasus apa yang sudah mencatat tadi? Nah, coba ada pertanyaan nggak sebelumnya Mbak? Oke. Apakah semua perusahaan itu wajib diaudit yang dinasnya atau tidak? Oke, wajib nggak sih semua perusahaan diaudit? Wajib? Tidak ya. Jadi ada beberapa kriteria. Ya, yang paling sering apa Mas? Perusahaan itu harus apa? Bupati atau ada debitannya itu loh namanya. Ya, atau asetnya lebih dari 50 miliar. Itu wajib diaudit ya. Jadi harus ada kriterianya. Bu, sekarang kalau misalnya CV, saya punya CV, apa nggak wajib diaudit? Tapi perlu nggak? Perlu ya, untuk mencari tadi loh kebenaran ya, apakah yang tertulis di laporan-laporan itu sesuai dengan kenyataannya apa tidak ya. Jadi kalau kita ngomongin klien atau audit di sini berarti wajib ya Mbak ya, apalagi kalau go public, karena ada ini kita harus melaporkan ke Bursa Efek Indonesia. Makanya tadi saya sudah bicara, biasanya kalau proses audit itu minggu kedua misalnya laporan keuangan 2024 dan minggu kedua bulan Januari 2025 dia sudah diaudit ya. Berhubungan dengan saya berhubungan dengan pajak tadi juga pelaporan ya untuk mengunggah di Bursa Efek Indonesia. Ada lagi pertanyaan? Iya, oke. Oke, boleh nggak mengaudit satu laporan? Berarti contohnya cuma laporan posisi keuangan gitu ya? Boleh nggak sih? Boleh dong. Ya, boleh. Ya, jadi ada yang namanya audit khusus. Ya, audit khusus itu diperuntukkan kalau misalnya manajemen itu merasa kok di bagian utang ini ada yang beres. Boleh dia melakukan itu, tapi dia tidak mengeluarkan opini ya. Boleh, jadi boleh ya. Kalau misalnya di tengah-tengah merasa ada yang sesuatu yang tidak beres atau ada ini ya, mungkin ada laporan dan lain-lain, nggak yakin, boleh dia melakukan atau perusahaan itu meminta jasa ya untuk audit khusus. Jadi khusus saja ya. Jadi kalau misalnya utang ya utang, ya persediaan ya persediaan. Ya tadi dia tidak melakukan opini, kan kalau misalnya yang umum semuanya dia nanti melakukan opini gitu ya. Oke, sudah paham? Sudah. Kalau sudah ada contoh kasus ya terkait tadi utang dagang atau utang usaha. Ini salah satu contoh yang kita jangka pendek ya. Jadi di sini utang usaha timbul ketika terjadi penyerahan barang atau jasa yang diselesaikan oleh supplier ya ini ya, tetapi belum dibayarkan. Ya, kemudian pada tanggal 1 utang usaha dicatat pada saat penyerahan barang. Tanggal 1 Februari 2024 PT Mekar Sentosa membeli perlengkapan secara kredit dari PT Mekar Abadi sebesar 50 juta. Nah, ada syaratnya nih, 2/10 N/30. Jadi kalau dia belum 10 tanggal 10 ada diskon 2% ya. Kalau sesudah tanggal 10 tidak ada diskon. Oke,
Berarti ada 3 jurnal ya di sini. Yang pertama jurnal apa? Jurnal pembelian. Yang didebit apa? Perlengkapan. Ini yang pertama ya. Kelihatan nggak? Perlengkapan. Berapa? 50 juta. 50. Oke, terus kreditnya? Utang dagang. Berapa? 50 juta. 50 juta. Oke, coba ada yang bisa mencontohkan nggak atau bisa mengerjakan nggak? Kalau misalnya dapat diskon, ya, itu debitnya apa? Jurnalnya gimana? Ada yang bisa? Atau yang kedua, jurnalnya yang pertama apa? Ketika dapat diskon, ini berarti diskon ya? Debitnya apa? Utang dagang. Utang dagang. Berapa? 50. Dagang. Sorry. Dagang. Berapa? 50 juta. Berarti ada apa? Kasnya berkurang. Terus? Kasnya kalau berkurang berarti ada di? Kita jadi kas dulu ya. Berapa? 49. 49. Berarti jadi apa gaji? Berapa? 1 juta. Akuntansi itu jangan di hafalin, pakai logika dong ya. Yang ketiga berarti apa ini? Tidak ada diskon ya, misalnya dia bayarnya di tanggal 19 Februari misalnya. Itu kan tanggal 1 ya. Itu berarti misalnya 5 Februari. Kalau tanggal 19 Februari berarti apa yang didebit? Utang? Kreditnya? Kas ya. Berapa? 50 juta. Utang dagang kas sama-sama 50 juta ya. Oke ya, kasih sekali lagi di logika ya. Di logika ini ya. Kalau kita mengaudit ya, laporan keuangan itu tadi ada 3 ya. Pertama kita bisa pakai internal control kuesioner ya. Terus kita bisa pakai narasi. Kemudian selain narasi kita bisa pakai flowchart ya. Ini contoh tadi konfirmasi ke penasihat hukum di bukunya aja ya. Di sini nggak kelihatan kecil-kecil ini ya, bisa sampai dilihat di bukunya, ada di bukunya. Kemudian ini seperti schedule sama ini per akun ya. Ini contoh utang PPh dan lain-lain ya. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pengajaran dari mata kuliah pengauditan 2 yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja yang saya lakukan khususnya di mata kuliah pengauditan 2 program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, kemudian teman sejawat dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.